Halo Sobat Profits, bertemu lagi dengan saya Febrian dalam bedah emiten saham kali ini. Yang dimana pada pertemuan sesi bedah saham kali ini, kita akan membedah salah satu emiten consumer goods, yakni saham ICBP. Dimana untuk bedah saham kali ini, kita juga akan tetap membedah dari sisi kinerja perusahaan atau kinerja laporan keuangan, terutama pada laporan keuangan ICBP pada semester pertama tahun 2022, dan prospek usaha ICBP ke depannya seperti apa. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk ke pembahasan bedah saham emiten kali ini, yakni saham ICBP. Pada semester pertama tahun 2022, ICBP mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 15,58% secara year-on-year menjadi 32,59 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen mie instan, yakni sebesar 22,76 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 15,43% secara year-on-year. Yang di mana nilai tersebut setara dengan 69,83% dari total penjualan. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh segmen nutrisi dan makanan khusus sebesar 18,73% secara year-on-year menjadi 585,68 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 1,80% dari total penjualan. Sedangkan berdasarkan wilayah geografis, penjualan terbesar berasal dari penjualan domestik atau dalam negeri, yakni sebesar 23,61 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,34% secara year-on-year. Yang dimana nilai sebesar itu setara dengan 72,43% dari total penjualan ICBP pada semester pertama tahun 2022. Kenaikan dari penjualan tersebut juga diikuti dengan beban pokok penjualan yang meningkat juga sebesar 24,91% secara year-on-year menjadi 22,19 triliun rupiah. Sehingga gross profit pun juga turun tipis diakibatkan dari kenaikan beban pokok penjualan tadi menjadi 0,30% secara year-on-year di kisaran 10,40 triliun rupiah. Dengan gross profit margin atau GPM di 31,91%, yakni turun sebesar 508 BPS secara year-on-year. Sejalan dengan penurunan gross profit, laba bersih juga turun menjadi 1,93 triliun rupiah atau minus sebesar 40,08% secara year-on-year. Dengan net profit margin atau NPM di kisaran 5,92% pada semester pertama tahun 2022. Salah satu penyebab utama penurunan laba bersih adalah kenaikan beban keuangan menjadi 2,68 triliun rupiah atau naik sebesar 38,32% secara year-on-year hingga Juni 2022. Kenaikan beban keuangan tersebut disebabkan dari restrukturisasi utang yang dilakukan ICBP setelah akuisisi Pine Hill Company Limited pada tahun 2020. Yang mana sebelumnya ICBP menyatakan peningkatan signifikan pada utang bank jangka panjang sebesar 1.715,74% secara year-on-year menjadi 30,77 triliun rupiah pada tahun 2020. Dan selanjutnya pada tahun 2021, ICBP melakukan restrukturisasi utang dengan menerbitkan 4 jenis obligasi global dengan jatuh tempo yang berbeda, yang mana masing-masing memiliki nilai. Yang pertama itu di kisaran 16,41 triliun rupiah dengan jatuh tempo di tahun 2031, lalu yang kedua 8,56 triliun rupiah dengan jatuh tempo di tahun 2051, lalu yang ketiga 8,56 triliun rupiah dengan jatuh tempo di 2032, dan yang terakhir 5,71 triliun dengan jatuh tempo di 2052. Sehingga dengan dilakukan restrukturisasi utang yang dilakukan oleh CBP tersebut menyebabkan total interest bearing debt naik menjadi 60,85% secara year-on-year menjadi 51,3 triliun rupiah di tahun 2021. Sementara itu, beban keuangan naik menjadi 4,71% secara year-on-year menjadi 1,96 triliun rupiah dengan tingkat interest rate sebesar 3,86% atau naik sebesar 174 basis point secara year-on-year pada tahun 2021. Dari sisi rasio profitabilitas, pasca akuisisi Pine Hill pada tahun 2020, ICBP mencatatkan penurunan GPM ke 37,71% di tahun 2021 dan NPM turun ke 13,91% di tahun 2021. Akan tetapi, penjualan bersih dan laba bersih tahun berjalan masing-masing tumbuh sebesar 21,79% secara year-on-year menjadi 56,80 triliun rupiah dan 6,39% secara year-on-year ke 7,90 triliun rupiah di tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terdapat penurunan pada rasio profitabilitas, tetapi penjualan bersih maupun laba bersih masih mencatatkan pertumbuhan. Selain itu,
dari tren pertumbuhan tersebut, kami juga memperkirakan masih berlanjut ditopang dari dampak positif dari akuisisi Pine Hill dari ICBP di tahun 2020 tersebut. Beralih ke makroekonomi, kami memperkirakan tren positif konsumsi masyarakat Indonesia masih berlanjut walaupun dibayangi perkiraan kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. Perkiraan tersebut ditujukan dari perbaikan sejumlah data ekonomi. Yang pertama, dari rata-rata indeks PMI Manufaktur Indonesia di kisaran 51,5 sepanjang 7 bulan pertama di tahun 2022. Yang dimana level tersebut berada di atas level ekspansif yakni 50, dan mendekati rata-rata indeks PMI Manufaktur Indonesia di kisaran 51,7 sepanjang tahun 2021. Indikator lainnya adalah rata-rata indeks keyakinan konsumen Indonesia, yang berada di kisaran 119,6 hingga bulan Juli tahun 2022. Kalau dibandingkan dengan rata-rata indeks keyakinan konsumen di sepanjang tahun 2021, itu di kisaran 98,38. Sejalan dengan hal tersebut, penjualan retail tumbuh sebesar 8,82% secara year-on-year pada semester pertama tahun 2022. Dibandingkan pada semester pertama tahun 2021 di kisaran minus 2,72% secara year-on-year. Dari sisi biaya, harga gandum secara global mengalami penurunan sebesar 23,58% ke 831,5 US dollar per metric ton di Agustus 2022 dibandingkan dengan harga tertinggi di kisaran 1088 US dollar per metric ton di bulan Mei 2022. Sehingga dengan berlanjutnya tren penurunan dari harga gandum global tersebut berpotensi mengurangi biaya bahan baku produksi dan berpotensi kembali meningkatkan margin laba dari ICBP. Selain itu, pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin, Komisaris Utama dari ICBP yakni Franciscus Welirang menyatakan harga dari mie instan tidak akan meningkat signifikan mengingat harga dari gandum sudah mengalami penurunan dari bulan Juni hingga Agustus 2022. Hal tersebut juga didukung dengan membaiknya panen gandum di negara Kanada dan AS, yang merupakan salah satu pemasok gandum terbesar untuk Indonesia. Di sisi lain, penjualan perseroan diperkirakan tetap stabil di tengah potensi kenaikan inflasi. Hal tersebut ditunjukkan pada pertumbuhan penjualan pada tahun 2013 dan 2014 silam, yang mana masing-masing tumbuh sebesar 15,55% secara year-on-year dan 19,64% secara year-on-year. Di tengah lonjakan inflasi tahunan yang pernah terjadi di tahun 2013 sebesar 8,38% secara year-on-year dan di tahun 2014 sebesar 8,36% secara year-on-year. Berdasarkan analisa yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka kami memproyeksikan penjualan ICBP berpotensi tumbuh 14,76% secara year-on-year menjadi 65,19 triliun rupiah. Sementara itu, COGS diperkirakan naik 20,04% secara year-on-year menjadi 42,47 triliun rupiah hingga akhir tahun 2022. Dengan perkiraan rasio GPM di kisaran 34,84%, lalu EBITDA margin di kisaran 18,77%, dan NPM di kisaran 9,24%. Berdasarkan metode discounted cash flow atau DCF dengan asumsi cost of capital sebesar 8,47% dan asumsi terminal growth sebesar 4,86%, maka kami memperkirakan nilai wajar saham ICBP di kisaran 11.528,38 dengan 22,31 kali expected PE atau PER, yang mana potensial upside berdasarkan tanggal rilis company report ICBP pada tanggal 6 September 2022 sebesar 32,51%. Demikian penyampaian saya terkait beda saham ICBP yang telah kami buat. Sebelum mengakhiri pertemuan beda saham kali ini, perlu saya ingatkan dahulu kepada Sobat Profits bahwa video ini dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Sehingga keputusan baik membeli ataupun menjual saham merupakan tanggung jawab pribadi dari Sobat Profits sendiri. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya Rul Febrian pamit undur diri dan sampai jumpa di beda saham berikutnya.